Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pada kesempatan ini, pada pembelajaran ilmu tafsir ini, kita akan belajar tentang bab kedua, yaitu munasabah. Munasabah. Tema munasabah ini pada kelas 10 itu sudah diberikan materinya, hanya saja belum terbahas. Dan mengingat pada tahun ini memakai kurikulum baru, dan di dalam kurikulum itu munasabah dimasukkan pada pembelajaran di kelas 11 pada bab kedua semester kancil. Materi sudah saya upload minggu kemarin, sudah saya upload dan sudah kalian baca. Saya hanya menjelaskan sedikit saja. Bab 2 itu adalah munasabah. Yang dibahas di sini adalah pengertian, bentuk, contoh, dan manfaatnya. Munasabah itu gambarannya adalah keserasian atau kecocokan. Keserasian atau kecocokan, itu namanya munasabah. Misal, kalau kita buat makalah, judulnya sesuai dengan isi, itu namanya munasabah. Rumusan masalahnya sesuai dengan isi, kesimpulannya sesuai dengan isi, nah itu munasabah. Apakah Al-Quran itu memiliki munasabah? Apakah Al-Quran itu memiliki keterkaitan satu sama lain? Mengingat Al-Quran itu merupakan sebuah karya yang malah manusia tidak akan bisa menirunya, sekalipun manusia itu berusaha untuk menirunya. Apabila manusia saja bisa membuat suatu karya yang indah, yang ada keterkaitan antara satu sama lain, lalu bagaimana Al-Quran? Tentu Al-Quran memilikinya. Mengingat Al-Quran itu susah dipahami, maka harus mencari ayat lain yang sama, yang sekiranya bisa memahami, yang sekiranya bisa menjadi pintu gerbang untuk memahami ayat tersebut. Nah, itu namanya munasabah. Kita tidak ngerti ayat ini, kita bisa membaca ayat yang lain untuk memahaminya. Oh, ternyata pengertiannya begini. Sehingga ketika dilihat ternyata ayat ini ada kesamaan. Nah, ini namanya kesamaan, ini disebut munasabah. Paham ya? Gambar misalnya seperti itu. Kompetisi dasar materi ini menganalisis secara konseptual munasabah ayat dalam Al-Quran, menyajikan secara kolaboratif munasabah ayat dalam Al-Quran. Seberapa pentingkah teori munasabah dalam Al-Quran? Al-Quran itu turun secara beransur-ansur, ya, turun secara beransur-ansur. Kita kemarin sudah belajar asbabun nuzul, kita kemarin sudah belajar makkiyah madaniyah, kita belajar nasikh mansukh, kita belajar tentang teori-teori tafsir banyak. Nah, seberapa pentingkah teori munasabah dalam tafsir Al-Quran? Mengingat pengetahuan tentang munasabah bersifat ijtihadi, artinya pengetahuan tentang itu ditentukan berdasarkan ijtihad ulama. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban untuk mencari munasabah pada setiap ayat dan surat atau surat. Kalau masalah kita harus tahu munasabah atau tidak, tidak wajib. Karena teori munasabah ini hanya teori ijtihadi, bukan teori kebutuhan, bukan yang harus kita tahu dalam hal tafsir. Enggak. Intinya munasabah ini hanya teori tambahan. Tapi tahu itu lebih baik, karena lebih menjamin kita memahami Al-Quran. Tapi juga enggak wajib juga gitu. Kita harus cari contoh, ada ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 109. Ayat munasabahnya kecocokannya dengan ayat yang mana? Enggak harus seperti itu. Enggak harus dicari-cari, enggak. Intinya dalam ayat ini memiliki munasabah antara ini memiliki munasabah dengan ini, kecocokan, keserasian, kesamaan, dan sebagainya. Pengertian munasabah secara bahasa. Munasabah itu dapat diartikan dengan 3 teks. Bisa disebut musyakalah, bisa disebut muqarabah, bisa disebut an-nasib. Musyakalah atau muqarabah itu artinya dekat. Maksudnya adalah ada satu ayat, ada suatu surat yang dekat pemahamannya dengan satu ayat atau dengan satu surat yang lain. Ada satu ayat yang dekat pemahamannya dengan ayat yang lain. Ada satu surat yang dekat pemahamannya dengan yang lain. Ada juga nasib. Nasib itu kerabat. Munasabah diartikan sebagai kerabat. Saking dekatnya disebut kerabat. Contoh gini, misal surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu menjelaskan tentang tauhid, misal. Maka surah Al-Baqarah juga menjelaskan tentang tauhid. Maka antara surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah ini disebut dekat, disebut muqarabah, karena memiliki satu makna, yaitu makna tauhid.
Nah, itu disebut munasabah. Berarti antara surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah ini memiliki munasabah, memiliki kedekatan. Paham ya? Pengertian munasabah secara istilah ini menurut Ibnu Arabi, ada beberapa ahli menurut Ibnu Arabi menyebut Az-Zarkashi, munasabah adalah hubungan ayat-ayat Al-Qur'an antara suatu bagian dengan yang lain. Nah, baik itu bagian ayat, bagian itu surat, sehingga bagaikan satu kalimat yang maknanya harmonis dan strukturnya rapi. Nanti kita langsung pada contoh. Menurut Az-Zarkashi adalah merupakan suatu pemikiran manusia untuk menggali rahasia hubungan antara ayat atau surat yang dapat diterima oleh akal. Cara mengetahui munasabah. Mengingat munasabah itu berjihad ijtihadi, artinya harus kita pikir apakah ayat ini cocok, ada kedekatan atau tidak, ada kedekatan atau ada kecocokan atau tidak. Itu harus kita pikir sendiri. Makanya ada 4 cara di sini. 1, harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. 2, memperhatikan uraian ayat-ayat sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. 3, menentukan tingkatan uraian tersebut apakah ada hubungannya atau tidak. 4, memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Jadi harus betul-betul dalam memperhatikannya. Klasifikasi munasabah. Jadi munasabah nanti bermacam-macam. Kalau menurut Quraisy Shihab itu ada 6. Pertama, hubungan kata demi kata dalam Al-Quran. Ada satu kata dalam Al-Quran dengan kata yang lain berhubungan. Hubungan antara kandungan ayat Al-Quran dengan fasilah penutup ayat. Hubungan ayat dengan ayat berikutnya. Ada satu ayat yang munasabah, yang sama, yang dekat artinya dengan ayat berikutnya. Munasabah antara surat dengan surat sebelumnya. Hubungan kandungan dengan surat berikutnya. 5, munasabah antara nama surat dengan isi kandungannya. Contoh Al-Fatihah, artinya pembukaan. Maka isinya menjelaskan pendahuluan dari isi Al-Quran itu bagaimana. Ini namanya munasabah, antara namanya cocok. Misal surat Yusuf, kenapa dikatakan surat Yusuf? Karena di dalamnya berisi cerita tentang Nabi Yusuf. Maka keberadaan nama surat yang disebut Yusuf itu munasabah dengan isinya. Seperti itulah maksudnya. Hubungan penutup satu surat dengan mukadimah surat berikutnya. Ini akan nanti kita bahas. Ini manfaat mempelajari munasabah, kalian tinggal dibaca sendiri. Sekian, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi munasabah yang ada 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.